Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada sore hari ini yakni dalam penutupan masa persidangan 5 tahun 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh lembaga tinggi negara untuk berkontribusi menangani permasalahan rakyat. Puan mengatakan negara perlu hadir menangani berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat seperti kemiskinan hingga pengangguran. Dalam penutupan masa persidangan 5 tahun 2023-2024, Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh lembaga tinggi negara untuk berkontribusi menangani permasalahan rakyat. Puan mengatakan negara perlu hadir menangani berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat seperti kemiskinan hingga pengangguran. Saat ini banyak masyarakat merasa negara terlambat hadir dalam menangani permasalahan, sehingga muncul istilah no viral no justice di media sosial. Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, sehingga segala persoalan masyarakat dapat selesai secara cepat dan tepat. Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI ini sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ketika negara terlambat atau dirasakan tidak merespon sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial no viral no justice. Hal ini menjadi tantangan bagi kita. Rakyat telah mempercayakan kekuasaan negara dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saatnya bagi lembaga kekuasaan negara tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat. Dalam masa sidang kelima tahun 2023-2024, DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui 55 rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Salah satunya adalah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak yang diharapkan dapat menjamin hak dan kebutuhan ibu. Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 5 DPR RI menerima langsung audiensi perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI dari Sambas, Kalimantan Barat. Ketua Komisi 5 DPR RI menyayangkan akses jalan di Kabupaten Sambas masih terisolir jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menerima langsung audiensi perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI dari Sambas, Kalimantan Barat. Lasarus menyayangkan akses jalan di Kabupaten Sambas masih terisolir jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Barat. Lasarus menilai pemerintah perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas, utamanya terkait akses jalan, sekolah, dan kesehatan. Menurutnya, Kementerian PUPR perlu membuat program pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah Sambas. Terutama jalan menuju ke desa-desa. Ya, jalan menuju ke desa, menuju ke dusun ini masih banyak perlu perhatian. APBD Kabupaten Sambas sebagai kabupaten terbesar kedua penduduknya setelah Kota Pontianak, ya, baru berada pada 1,8 triliun. Dengan luas Kabupaten Sambas itu lebih luas dari Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi tentu ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Untuk mereka bisa berlari cepat, mengejar ketinggalan infrastruktur di berbagai bidang, jalan, jembatan, air bersih, ya kebutuhan air bersih, kemudian sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan seterusnya, ini masih perlu perhatian. Sementara itu, perwakilan PAPDESI Kabupaten Sambas Mulyanto berharap proposal yang disampaikan perwakilan dari 89 desa ini dapat ditindaklanjuti pemerintah. Intinya kami sudah sampaikan banyak proposal untuk Pak Lasarus dan mungkin Bapak anggota DPR RI yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk tahun 2025 ke depan nanti. Oke Zulindra dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyetujui pemberian penyertaan modal negara atau PMN untuk 16 BUMN sebesar 44,24 triliun rupiah. Persetujuan PMN itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien untuk peningkatan kinerja korporasi BUMN. Komisi 6 DPR RI menyetujui pemberian penyertaan modal negara atau PMN untuk 16 BUMN sebesar 44,24 triliun rupiah. Persetujuan PMN itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk peningkatan kinerja korporasi BUMN. Keputusan persetujuan PMN itu diambil dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Wakil Ketua Komisi 6 Sarmuji mengatakan, BUMN memiliki kontribusi dalam menunjang pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Oleh karenanya pemberian PMN ini semestinya dapat mendukung kinerja BUMN untuk menambah penerimaan negara. Sejauh ini BUMN telah memberikan dividen kepada negara sebesar 279 triliun rupiah selama kurun waktu 5 tahun, yaitu periode 2019 hingga 2024. Penggunaannya berbagai macam sektor karya, pembangunan tol, ada juga untuk menjamin persediaan pangan 1 tahun ke depan, ada juga untuk melakukan penguatan modal demi kinerja perusahaan, listrik desa, dan sebagainya. Sektor-sektor itu menyangkut sektor yang sangat penting bagi masyarakat, selain juga bisa memperoleh keuntungan, menghasilkan dividen dan pajak bagi negara, juga bisa mengenerate perekonomian kita. Total ada 16 BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN tahun 2025. PMN terbesar diberikan kepada PT Hutama Karya senilai 13,86 triliun rupiah yang rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera fase 2 dan 3. Andri dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Pemirsa, informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI menghargai keputusan yang diambil oleh DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Keputusan tersebut dinilai sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga etik pemilu. Keputusan ini diambil lantaran Hashim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak
putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. DPR RI menghargai keputusan yang diambil oleh DKPP. Keputusan tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga etik pemilu. DPR RI menyayangkan perilaku pribadi pucuk pimpinan KPU yang tidak mempertimbangkan marwah dan martabat lembaga hingga tersandung kasus asusila. Ya, kami selaku anggota Komisi 2 dan juga dari kelembagaan DPR tentunya apapun keputusan DKPP ini sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kami menghargai apapun keputusan yang sudah dijatuhkan. Dan pada bagian lain juga kami menyayangkan ya, mestinya hal-hal yang terkait dengan tugas tanggung jawab, pucuk pimpinan, komisioner, tentunya harus tetap menjunjung tinggi apa istilahnya, menjaga marwah KPU. Gitu. Dalam rapat pleno KPU, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU menggantikan Hasyim Asyari sampai keputusan selanjutnya. Kasus yang menimpa Ketua KPU ini pasti mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pada pemilu presiden dan legislatif pada Februari lalu, kinerja KPU juga masih belum maksimal. Banyak hal yang masih menjadi bahan evaluasi dari DPR RI. DPR RI mendesak KPU harus tetap profesional dalam menyiapkan agenda pesta demokrasi tersebut. Khususnya terkait dengan pendistribusian logistik Pilkada 2024, jangan sampai pendistribusian logistik Pilkada nantinya mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, tentu kami berharap kepada penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional, jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan dinamika berdasarkan pengalaman kita melaksanakan pemilu Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024. Misalkan persoalan kertas suara, di mana kertas suara itu ada yang sobek, ada yang warnanya tidak pas, kemudian ada yang kotak suara yang retak, dan lain sebagainya. Begitu juga tentang pendistribusian. Ini juga kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan keterlambatan, salah kirim, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kegaduhan terkait rekapitulasi suara pada Pilkada serentak 2024, DPR RI mendesak KPU mengevaluasi aplikasi sistem rekapitulasi suara atau Sirekap. Perlu transparansi terhadap data Sirekap agar pemilu yang berjalan memberikan hasil serta memiliki integritas yang baik. Hal ini diyakini akan mampu meminimalisir gesekan dan sengketa pemilu yang kerap terjadi pasca pemilihan berlangsung. Tetapi ada satu kelemahan yang menurut saya ini sangat fatal, di mana data dari TPS yang semestinya itu yang terjauh, itu pada rapat terakhir sebenarnya itu ada jawaban dari KPU, yang terjauh itu bahasanya yang paling susah, itu pokoknya butuh hanya 8 jam untuk mengupload ke Sirekap. Ternyata data-data itu yang di-upload Sirekap, mungkin sampai saat ini ada yang belum di-upload di Sirekap. Ya. Wah, ini bagi saya ini suatu hal yang yang sangat krusial, sangat penting. Saya pengen nanti KPU ya selain memperbaiki sistem sistem di Sirekapnya sendiri berkaitan dengan masalah keamanannya, kehandalannya, juga memperbaiki KPU. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul memang harus membuat pemilu ini setransparan mungkin, sekredibel mungkin, sehingga memiliki integritas. Ya. Nah, oleh karena itu, karena semakin tinggi partisipasinya,
diharapkan kapasitas KPU-nya memperbaiki kondisi yang selama ini menjadi titik-titik lemah. Misalnya pada saat rekapitulasi, ini perlu menjadi penajaman prioritas-prioritas bagi KPU pada tingkat bawah, sehingga tidak ada lagi gugatan-gugatan ataupun sengketa-sengketa yang tidak yang merugikan sumber daya kita. Pemilihan kepala daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pelaksanaan pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Misa pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemirsa, terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas, sebagian pihak menilai hal itu akan memberi dampak positif bagi keberlangsungan dan kemandirian ormas keagamaan. Namun di lain sisi, hal ini menjadi pertanyaan bagi kemampuan ormas keagamaan dalam mengelola tambang yang sangat kompleks. Mampukah ormas keagamaan kelola tambang? Lantas, apakah izin ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada? Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa pemerintah telah menerbitkan PP nomor 25 tahun 2024 tentang kegiatan usaha mineral dan batubara, yang kemudian di dalam PP tersebut, terutama di dalam pasal 83A, ada ketentuan bahwa ormas keagamaan punya peluang untuk mengelola tambang. Nah, ini kemudian menjadi pro kontra di masyarakat karena dianggap ormas belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam pengelolaan tambang yang demikian kompleks. Nah, untuk membahas itu saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yakni Bapak Edi Suparno dari fraksi Partai Amanat Nasional. Baik Pak, terkait dengan hal ini tentu bagaimana Komisi 7 melihat ini, apakah ini sesuai dengan Undang-Undang Minerba kita? Kalau dibilang sesuai dengan Undang-Undang Minerba, saya kira itu masih sejalan dengan Undang-Undang Minerba. Sebab di dalam Undang-Undang Minerba, saya disebutkan bahwa pengelolaan dan pemberian izin untuk tambang itu diberikan kepada BUMN dan BUMD secara prioritas. Dan itu tanpa lelang. Jika kemudian ditolak oleh BUMN dan BUMD bisa diberikan kepada swasta. Tetapi di dalam pasal 6 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu juga diberikan kewenangan bagi pemerintah untuk bisa memberikan keistimewaan kepada
organisasi tertentu untuk pengelolaan izin tambang. Jadi saya kira itu masih jalan ya. Apalagi kalau suatu ketika katakan saja ormas keagamaan yang ingin masuk ke dalam sektor pertambangan itu, kemudian mereka bermitra membangun kemitraan dengan BUMN dan BUMD tanpa lelang. Saya kira itu sejalan ya. Dan maksud saya ini juga merupakan sebuah kebijakan afirmasi dari pemerintah yang menurut kami itu juga sebuah itikat yang baik dari pemerintah untuk memperkuat sendi-sendi keekonomian dari sebuah ormas keagamaan. Saya rasa itu suatu hal yang positif. Namun perlu kita cermati juga dan saya garis bawahi di sini dengan kehati-hatian, dengan asas kehati-hatian agar proses untuk ormas keagamaan masuk ke dalam sektor pertambangan itu dipertimbangkan secara matang-matang. Aspek finansialnya, aspek operasionalnya, teknisnya, aspek pengelolaan lingkungan hidupnya, baik pada saat pengelolaan, pengoperasian maupun pasca pengelolaan tambang ya. Dan bagi asas kehati-hatian juga berlaku bagi Kementerian SDM yang akan mengeluarkan izin tambang tersebut. Jadi saya kira itu asas kehati-hatian harus dipegang karena belum tentu aspek pertambangan itu merupakan kompetensi utama dari ormas keagamaan. Baik Pak, dari sisi kemampuan ormas apakah itu akan dianggap mampu Pak dalam mengelola tambang ini? Kalau saya melihat secara garis besar ya, dengan tidak mengkerdilkan kemampuan dari teman-teman di ormas keagamaan, tetapi sepengetahuan saya dan saya bisa salah ya, mohon saya diralat kalau saya salah, ormas keagamaan belum memiliki kompetensi di sektor pertambangan karena memang ormas keagamaan kita tahu sangat kompeten dalam sektor dakwah, dalam sektor pendidikan, kesehatan ya, dan itu kompetensi utama dari ormas keagamaan. Tetapi untuk masuk ke sektor pertambangan saya kira mungkin belum ada atau tidak banyak yang memiliki kompetensi itu, sehingga memang sektor pertambangan yang memiliki risiko yang relatif tinggi itu perlu dikelola oleh mereka-mereka yang memang sudah punya pengalaman, punya kompetensi, ya, punya kemampuan finansial dan lain-lain. Ya. Baik Pak, terkait dengan pengawasan Komisi 7 terhadap izin tambang ini bagaimana Pak? Ya tentu kami akan mengawasi pertama bahwa pemberian izin itu dilakukan berdasarkan persyaratan yang sudah tertuang di dalam undang-undang maupun di dalam PP-nya. Jadi apakah itu ormas keagamaan ataukah itu BUMN atau BUMD, persyaratan untuk mendapatkan IUPK itu sama. Nah, analisisnya, kajiannya pun itu sama. Pengawasannya itu pun sama. Jadi bukan berarti bahwa nanti ada pihak tertentu yang diawasi pertambangannya secara lebih lunak dibandingkan yang lain. Tidak, semua pengawasannya sama dan kami di Komisi 7 akan memastikan bahwa ormas keagamaan tidak sekedar dijadikan kendaraan tumpangan oleh pelaku-pelaku usaha yang memang sudah bergerak di sektor pertambangan tetapi ingin menggunakan ormas keagamaan sebagai kendaraan untuk mereka memperbesar usahanya di sektor pertambangan. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yakni Bapak Edi Suparno dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan tadi disampaikan bahwa PP tersebut itu dianggap sesuai dengan Undang-Undang Minerba, yang mana ini kemudian kita baca sebagai satu hal yang positif bagi masa depan ormas keagamaan di Indonesia. Dan Komisi 7 DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan terkait dengan pemberian izin tambang ini agar nantinya dalam proses pemberian izin yang dilakukan itu tidak menyalahi aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi,
meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam. Dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu rapat paripurna DPR RI setujui hibah Alpal Hankam, dan di sini DPR RI menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpal Hankam dari dan keluar negeri. Ini jika kita membaca dari beberapa media online yang terbit pada hari ini, pemirsa, ada beberapa pembahasan di mana Alpal Hankam ini dari dan luar negeri persetujuan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan 5 tahun sidang tahun 2023 hingga 2024. Tentunya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada Selasa lalu. Nah, ini sebelumnya anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyampaikan bahwa laporan terhadap hasil pembahasan persetujuan penerimaan dan pemberian hibah Alpal Hankam ini dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan hibah atau pinjaman kepada atau menerima hibah pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing dengan persetujuan DPR RI. Nah, sehubungan dari hal tersebut rapat konsultasi pengganti Bamus DPR RI tanggal 25 Maret 2024 ini, pemirsa, telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan rapat paripurna tetapkan Badan Karantina Indonesia sebagai mitra kerja Komisi 4 DPR RI. Dalam beberapa pembahasan di sini dalam rapat paripurna tersebut, DPR RI ke-21 masa persidangan 5 tahun sidang 2023 hingga 2024 menyepakati bahwa Badan Karantina Indonesia atau Barantin menjadi mitra kerja Komisi 4 DPR RI. Penetapan ini sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi 4 DPR RI dalam bidang pertanian dan juga lingkungan hidup, juga kehutanan serta kelautan. Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023. Dan pemirsa, jika kita membahas itu adalah headline di media online pada hari ini, di mana rapat paripurna DPR RI setujui hibah Alpal Hankam dan juga serta rapat paripurna tetapkan Badan Karantina Indonesia sebagai mitra kerja Komisi 4 DPR RI. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.